Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nila Forensic English Family. Kita kembali ke perkuliahan forensik kita. Hari ini kita akan membahas tentang malpraktik bersama saya Dr. Nila Nirmalasari, MSc SPFM. Adapun definisi malpraktik yaitu professional misconduct atau kelakuan buruk atau unreasonable lack of skill. Ini menurut salah satu kamus hukum. Jadi dari segi hukum di dalam definisi itu dapat ditarik pemahaman bahwa malpraktik dapat terjadi karena tiga hal ini yang bisa mendasarinya. Satu, tindakan yang disengaja, ini yang paling parah, seperti pada misconduct, perbuatan buruk tertentu, disengaja ya. Yang kedua, karena lalai atau negligence, ataupun ketiga yaitu suatu kekurangmahiran atau ketidakkompetenan yang tidak beralasan. Professional misconduct yang merupakan kesengajaan dapat dilakukan dalam bentuk pelanggaran ketentuan etik, ketentuan disiplin profesi, hukum administratif, serta hukum pidana dan perdata, seperti melakukan kesengajaan yang merugikan pasien, penipuan, penahanan pasien, pelanggaran wajib simpan rahasia kedokteran, aborsi ilegal, eutanasia, penyerangan seksual, keterangan palsu, menggunakan iptek dok yang belum teruji atau diterima, berpraktek tanpa SIP, berpraktek di luar kompetensinya, dan lain-lain. Jadi ini secara sengaja ya dilakukan. Kembali lagi saya ingatkan bahwa malpraktek ini bukan hanya monopoli pihak kedokteran, tetapi semua profesi. Kesengajaan tersebut tidak harus berupa sengaja mengakibatkan hasil buruk bagi pasien, namun yang penting ke arah deliberate violation atau pelanggaran yang disengaja, ketimbang hanya berupa error atau berkaitan dengan informasi. Adapun yang sifatnya lalai dapat dalam tiga bentuk, yaitu malvision, misvision, dan non-vision. Malvision sendiri adalah melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat, unlawful atau improper, misalnya melakukan tindakan medis tanpa indikasi yang memadai. Pilihan tindakan medis tersebut sudah improper. Jadi malvision ini melakukan pilihan tindakan yang tidak ada indikasinya ya. Kalau misvision, yaitu berarti melakukan pilihan tindakan medis yang tepat, tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat atau improper performance, yaitu misalnya melakukan tindakan medis dengan menyalahi prosedur. Jadi misvision ini artinya pilihan tindakan sesuai indikasi, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai SOP ya, berbeda dengan malvision tadi. Sedangkan non-vision adalah tidak melakukan tindakan medis yang merupakan kewajiban baginya. Jadi ini tidak melakukan sama sekali, padahal itu kewajiban untuk dilakukan. Bentuk-bentuk layanan di atas sejalan dengan bentuk-bentuk error seperti mistake, slip, dan lapse yang telah diuraikan sebelumnya pada slide praktek kedokterannya. Namun pada kelalaian harus memenuhi keempat unsur kelalaian dalam hukum. Ini yang penting untuk diingat ya. Khususnya adalah kerugian, sedangkan error tidak selalu mengakibatkan kerugian. Demikian pula adanya latent error yang tidak secara langsung menimbulkan dampak buruk. Kelalaian medis adalah salah satu bentuk dari malpraktek medis, sekaligus merupakan malpraktek medis yang paling sering, jadi paling sering lalai ya, bukan disengaja atau misconduct atau tidak kompeten. Pada dasarnya, kelalaian terjadi jika seseorang dengan tidak sengaja melakukan sesuatu atau komisi yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh orang lain yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang sama. Perlu diingat bahwa pada umumnya kelalaian yang dilakukan orang per orang bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum, kecuali jika dilakukan oleh orang yang seharusnya berdasarkan sifat profesinya bertindak hati-hati dan telah mengakibatkan kerugian atau cedera bagi orang lain. Ini ada hubungannya dengan duty nanti ya.
Istilah malpraktek memang istilah hukum yang tertera dalam peraturan undang-undang di Indonesia. Namun berbagai tindakan yang termasuk dalam kelompok tindak malpraktek telah diatur dalam hukum pidana. Kata malpraktek lebih diartikan sebagai suatu genus atau tindak pidana yang spesiesnya terurai dalam berbagai pasal ketentuan pidana. Jadi ini sudah menyangkut ranah pidana. Jenis pidana yang paling sering dituntutkan kepada dokter adalah satu, pidana kelalaian yang mengakibatkan luka atau luka berat atau mati yang dikualifikasikan dengan pemberatan ancaman pidananya bila dilakukan dalam rangka melakukan pekerjaan. Sedangkan pidana lain yang bukan kelalaian yang mungkin dituntutkan adalah pembuatan keterangan palsu, aborsi ilegal, penipuan dan mispresentasi, pidana perpajakan, pencemaran lingkungan hidup, eutanasia, penyerangan seksual, dan lain-lain. Gugatan perdata dalam bentuk ganti rugi dapat diajukan dengan mendasarkan kepada salah satu dari 3 teori di bawah ini. 1. Kelalaian sebagaimana pengertian di atas akan diuraikan kemudian. Perbuatan melanggar hukum, yaitu misalnya melakukan tindakan medis tanpa memperoleh persetujuan, membuka rahasia kedokteran, penyerangan privasi seseorang, dan lain-lain. Dan one prestasi, yaitu pelanggaran atas janji atau jaminan. Gugatan ini sukar dilakukan karena umumnya dokter tidak menjanjikan hasil dan perjanjian tersebut, tetapi menjanjikan usaha ikhtiar maksimal. Seandainya ada, umumnya sukar dibuktikan karena tidak tertulis. Ini tadi yang harus dipenuhi sehingga suatu kelalaian bisa dituntutkan sebagai malpraktik, yaitu 1. Duty atau kewajiban tenaga medis untuk melakukan sesuatu tindakan atau untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu terhadap pasien tertentu pada situasi dan kondisi tertentu. Jadi ini duty ini berhubungan dengan tugasnya ya, profesinya. Kemudian kedua adalah dereliction of duty atau penyimpangan kewajiban tersebut. Ketiga, harus ada damage atau kerugian. Segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai kerugian akibat pelayanan kesehatan atau kedokteran yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Dan yang keempat ada direct causal relationship atau hubungan sebab akibat yang nyata. Dalam hal ini harus terdapat hubungan sebab akibat antara penyimpangan kewajiban atau dereliction of duty dengan kerugian, dengan damage yang setidaknya merupakan proximate cause. Jadi sudah diprediksi sebelumnya. Selanjutnya, karena teori kelalaian adalah dasar penuntutan yang tersering digunakan, baik pada tuntutan pidana maupun perdata, maka upaya meminimalisasi tuntutan di rumah sakit harus ditujukan kepada upaya menurunkan kemungkinan terjadinya lalai medis atau bahkan mengurangi kemungkinan terjadinya preventable adverse event yang disebabkan oleh medical error. Suatu tuntutan hukum perdata dan dalam hal ini sengketa antara pihak dokter dan rumah sakit berhadapan dengan pasien dan keluarga atau kuasanya dapat diselesaikan dengan 2 cara, yaitu litigasi melalui proses peradilan dan cara non-litigasi atau di luar proses peradilan. Seringkali kita menempuh cara non-litigasi ya. Apabila dipilih penyelesaian melalui proses pengadilan, maka penggugat akan mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri di wilayah kejadian, dapat dengan menggunakan kuasa hukum atau pengacara maupun tidak. Dalam proses pengadilan, umumnya ingin dicapai suatu putusan tentang kebenaran suatu gugatan berdasarkan bukti-bukti yang sah, dan kemudian putusan tentang jumlah uang ganti rugi yang layak dibayar oleh tergugat kepada penggugat. Dalam menentukan keputusan benar salah suatu perbuatan, hakim akan membandingkan perbuatan yang dilakukan dengan suatu norma tertentu, standar, ataupun suatu kepatutan tertentu. Sedangkan dalam memutus besarnya ganti rugi, hakim akan mempertimbangkan kedudukan sosial, ekonomi kedua pihak.
Jika dipilih proses di luar pengadilan atau non-litigasi, maka kedua pihak berupaya untuk mencari kesepakatan untuk penyelesaian sengketa atau mufakat. Mufakat tersebut dapat dicapai dengan pembicaraan kedua belah pihak secara langsung, konsiliasi atau negosiasi, ataupun melalui fasilitasi, mediasi, dan arbitrasi, atau cara-cara kombinasi. Fasilitator dan mediator tidak membuat keputusan, sedangkan arbitrator dapat membuat keputusan yang harus dipatuhi kedua pihak. Dalam proses mufakat ini diupayakan mencari cara penyelesaian yang cenderung berdasarkan pemahaman kepentingan kedua pihak dan bukan right-based, tidak berdasarkan bukti-bukti, tetapi kepentingan kedua pihak, interest-based atau win-win solution. Hakim pengadilan perdata umumnya menawarkan perdamaian sebelum dimulai persidangan. Bahkan akhir-akhir ini hakim memfasilitasi dilakukannya mediasi oleh mediator tertentu. Dalam hal tuntutan hukum diajukan melalui proses pidana, maka pasien cukup melaporkan kepada penyidik dengan menunjuk bukti-bukti permulaan dan alasan-alasannya. Selanjutnya, penyidiklah yang akan melakukan penyidikan dengan melakukan tindakan-tindakan kepolisian seperti pemeriksaan para saksi dan tersangka, pemeriksaan dokumen, rekam medis di salah satu sisi, dan by law, standar petunjuk di sisi lainnya, serta pemeriksaan saksi ahli. Visum mungkin saja dibutuhkan penyidik. Berkas hasil pemeriksaan penyidik disampaikan kepada jaksa untuk dapat disusun tuntutannya. Dalam hal penyidik tidak menemukan bukti yang cukup, maka akan dipikirkan untuk diterbitkannya SP3 atau penghentian penyidikan. Selain itu, kasus mediko-legal dan kasus potensial menjadi kasus mediko-legal juga harus diselesaikan dari sisi profesi dengan tujuan untuk dijadikan pelajaran guna mencegah terjadinya pengulangan di masa mendatang, baik oleh pelaku yang sama ataupun pelaku yang lain. Dalam proses tersebut dapat dilakukan pemberian sanksi profesi atau administratif untuk tujuan penjeraan, dapat pula tanpa pemberian sanksi tetapi pemberlakuan koreksi atau faktor-faktor yang berkontribusi sebagai penyebab terjadinya kasus tersebut. Penyelesaian secara profesi umumnya lebih bersifat audit klinis dan dapat dilakukan di tingkat institusi kesehatan setempat. Misalnya berupa rapat komite medis, konferensi kematian, presentasi kasus, audit klinis terstruktur, proses lanjutan dalam insiden report system, dan lain-lain. Atau di tingkat yang lebih tinggi, misalnya dalam sidang Dewan Etik Perhimpunan Spesialis, MKEK, Makarsi, MDTK, dan lain-lain. Bila keputusan MKEK menyatakan pihak medis telah melaksanakan profesi sesuai dengan standar dan tidak melakukan pelanggaran etik, maka putusan tersebut dapat digunakan oleh pihak medis sebagai bahan pembelaan. Langkah-langkah untuk penanganan kasus. 1. Berbicara mengenai langkah-langkah tindakan kita dalam menghadapi kemungkinan adanya tuntutan hukum harusnya dimulai dari langkah pencegahan. Dalam upaya ini dimasukkan perspektif safety di setiap langkah prosedur atau tindakan medis dengan juga melibatkan proses manajemen risiko. Dengan perspektif safety berarti meyakini bahwa faktor-faktor yang berkontribusi dalam keberlangsungan layanan medis, baik perangkat keras, hardware, atau perangkat lunak atau software, maupun sumber daya manusia, liveware, dan brainware, sudah berorientasi kepada keselamatan atau safety tadi. Dalam hal telah terjadi peristiwa yang potensial menjadi kasus tuntutan hukum, maka profesional wajib menganalisis peristiwa tersebut untuk menemukan apakah kesalahan yang telah terjadi dan kemudian melakukan koreksi guna mencegah terulangnya peristiwa serupa di kemudian hari. Untuk dapat melakukan hal itu, ia harus membuat catatan tentang kronologi peristiwa dan menjelaskan alasan masing-masing tindakannya dan menandatanganinya.
Hal ini bisa dicapai apabila ia memiliki cukup dokumen atau rekam medis yang cukup lengkap, termasuk inform consent dan catatan yang terkait. Apabila lebih dari satu orang yang terlibat dalam kasus tersebut, maka mereka harus membahasnya bersama untuk dapat saling melengkapi jalannya cerita tanpa memanipulasi fakta. Jika tingkat potensial menjadi kasus mediko-legalnya cukup tinggi, maka kasus tersebut dilaporkan ke atasan, ketua KSMF atau komite medik untuk dibahas bersama. Institusi kesehatan yang relatif kecil dan memiliki staf medis yang terbatas mungkin sukar membahas kasus yang spesialistik dengan baik, maka harus berupaya untuk mengundang pakar dari organisasi profesi atau perhimpunan spesialis terkait. Dalam audit klinis, dilakukan pembahasan tentang keadaan pasien, situasi kondisi yang merupakan tekanan, diagnosis kerja dan diagnosis banding, indikasi medis dan kontraindikasi, alternatif tindakan, informed consent, komunikasi, prosedur tindakan dibandingkan dengan standar, penyebab peristiwa yang menuju ke peristiwa mediko-legal, penanganan peristiwa tersebut saat itu, diagnosis akhir, dan kesimpulan apakah prosedur medis dan alasannya telah dilakukan sesuai dengan standar profesi atau SOP yang cocok dengan situasi kondisi kasus. Keseluruhan yang dilakukan di atas adalah juga merupakan langkah-langkah persiapan menghadapi komplain pasien atau bahkan menghadapi somasi dan gugatan di kemudian hari. Di samping itu, profesional terkait kasus tersebut harus melihat kembali dokumen kompetensi, keahlian, dan kewenangan medis, perizinan, serta kompetensi kewenangan medis khusus, dokumen pelatihan, workshop, pengakuan kompetensi, pengalaman, dan lain-lain yang berkaitan dengan kasus. Jika Anda menjadi tim hukum, dokter, atau rumah sakit, maka pertimbangan apakah kasus yang akan diselesaikan ini perlu di pengadilan atau dengan cara perdamaian saja. Kasus yang secara nyata merupakan kesalahan pihak medis dan dinilai undefensible sebaiknya diselesaikan dengan cara non-litigasi atau di luar pengadilan secara mufakat. Sebaliknya, kasus yang nyata tidak memiliki titik lemah di pihak medis dapat dipertimbangkan untuk melalui proses litigasi atau pengadilan. Kadang-kadang terdapat kasus abu-abu atau kasus ringan yang penyelesaiannya cara non-litigasi mungkin akan lebih menguntungkan dari segi finansial daripada memilih cara litigasi atau pengadilan. Kepada pasien dan atau keluarganya harus diberikan penjelasan yang memuaskan tentang terjadinya peristiwa tersebut, penyebabnya atau kemungkinan penyebabnya, tindakan yang telah dilakukan untuk mencegah atau mengatasinya, tindakan yang masih diperlukan, dan peluang kesembuhannya di masa mendatang. Jika pasien meninggal dunia, maka penjelasan tentang sebab kematian yang cukup rinci diperlukan. Keberhasilan penjelasan ini sangat bergantung kepada kualitas penjelasan yang telah diberikan sewaktu inform consent. Keluhan atau komplain pasien dan atau keluarganya harus direspon dengan segera dan adekuat. Alangkah lebih baik jika penjelasan dilakukan oleh tim dokter terkait didampingi oleh salah seorang direktur atau wakil dari komite medis. Jika kemudian hari datang somasi, maka tim dokter segera berkonsultasi dengan atasan atau penasehat hukum terkait. Tenaga medis dan staf lain yang terlibat pada kasus tersebut haruslah berada dalam satu pihak yang solid dengan rumah sakit, agar tidak mudah digoyang oleh pihak penuntut. Suatu pertemuan dan penjelasan yang adekuat seringkali dapat meredakan permasalahan. Tidak sedikit yang berlanjut ke pembicaraan tentang kompensasi finansial di luar pengadilan. Cara tersebut dirasakan cukup efektif untuk mencegah kasus ke pengadilan yang membawa berbagai dampak. Proses di pengadilan dianggap dapat merusak citra profesional, mengganggu bisnis, berbiaya tinggi, dan makan waktu lama. Namun sebagian kecil kasus mungkin masih maju ke pengadilan.
Tidak jarang, sebagaimana akhir-akhir ini sering terjadi, pasien dan kuasanya mengungkapkan kasusnya di publik melalui medsos. Dilihat dari sisi mereka dengan persepsi mereka sendiri. Tulisan, tayangan, atau pernyataan yang sangat menyudutkan rumah sakit atau menyesatkan persepsi masyarakat sebaiknya segera direspon oleh rumah sakit dengan memberikan informasi yang adekuat tanpa harus membuka rahasia kedokteran. Dalam kasus pidana dugaan kelalaian yang mengakibatkan cedera atau kematian, penanganan awalnya boleh dianggap sama dengan di atas. Selanjutnya, proses pemeriksaan oleh penyidik diikuti dengan patuh dengan memberikan pembelajaran kepada penyidik di bidang medis dan mediko-legal. Di wilayah hukum Polda Metro Jaya disepakati untuk mengajukan 1 atau 2 orang saksi ahli di bidang yang dibutuhkan, 1 berasal dari MKEK dan 1 dari kalangan akademisi, dosen fakultas kedokteran. Guna menghadapi hal itu, organisasi profesi membentuk semacam dewan pakar atau dewan kehormatan pembina yang akan menilai kasus dari sisi profesi dan kemudian akan menjadi saksi ahli menyampaikan hasil pembahasan peer group tersebut kepada penyidik. Kesimpulannya, layanan kedokteran adalah suatu sistem yang kompleks dan rentan akan terjadinya kecelakaan, sehingga harus dilakukan dengan penuh hati-hati oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki kewenangan khusus untuk itu. Upaya meminimalkan tuntutan hukum terhadap rumah sakit beserta stafnya pada dasarnya merupakan upaya mencegah terjadinya preventable adverse event yang disebabkan oleh medical errors, atau berarti seluruh upaya mengelola resiko dengan berorientasi kepada patient safety atau keselamatan pasien. Demikian perkuliahan kita tentang malpraktik hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tolong bantuannya untuk mensubscribe, men-share, dan me-like video ini. Jangan ngantuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.